Ada beberapa trik psikologi di luar sana. Beberapa sering digunakan oleh pekerja retail dan beberapa bahkan digunakan oleh psikolog sebagai pendekatan pengobatan yang efektif. Apa trik berpengaruh ini? Nah, inilah 5 trik psikologi sederhana untuk mempengaruhi orang lain. Nomor 1. Minta permintaan yang besar, lalu yang lebih kecil. Jadi, kamu benar-benar ingin memelihara ikan mas. Cukup sederhana bukan? Tapi orang tuamu tidak mengizinkanmu mendapatkannya. Kamu adalah manusia yang bertanggung jawab dan rajin. Apa ide besarnya? Nah, kamu mungkin bisa meminta anjing peliharaan terlebih dahulu. Saya tahu kamu tidak menginginkan seekor anjing. Kamu menginginkan ikan mas. Nah, jika kamu meminta permintaan yang besar terlebih dahulu, kamu mungkin akan mendapatkan jawaban ya ketika kamu meminta yang lebih kecil setelahnya. Dalam psikologi, teknik ini disebut dengan teknik door in the face dan bisa digunakan dalam banyak situasi. Seseorang hanya meminta banyak dari kamu, dan kemudian ketika kamu mengatakan tidak, mereka hanya menurunkan jumlahnya secara drastis. Jadi, tawaran yang lebih baru tidak terdengar buruk jika dibandingkan sebelumnya. Jadi, ketika kamu meminta anjing peliharaan itu, seekor ikan mas, tampaknya tidak terlalu buruk bukan? Nomor 2. Parafrase orang lain. Ingin orang lain tahu bahwa kamu memahami perasaan mereka? Parafrase apa yang mereka katakan dan ulangi kembali kepada mereka. Ini dikenal sebagai mendengarkan reflektif. Ini cara yang bagus untuk menunjukkan kamu berempati dengan mereka dan membawa kamu lebih dekat. Temuan dari studi penelitian tahun 2007 yang diterbitkan dalam American Journal of Psychology menunjukkan teori ini. Studi telah menemukan bahwa ketika terapis menggunakan pendengaran reflektif, pasien mereka memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang emosi mereka dan hubungan mereka dengan terapis menjadi lebih dekat. Nomor 3. Mencerminkan perilaku halus seseorang. Mirroring adalah ketika kamu meniru gerakan dan ekspresi orang lain sehingga mereka dapat berhubungan dengan melihat kamu lebih seperti diri mereka sendiri. Jika kamu menginginkan seseorang di sisi baik kamu, metode ini mungkin berhasil. Kamu bisa menirukan gerakan halus mereka atau sekedar cara mereka menahan diri. Peniruan orang lain ini dapat terjadi pada diri kamu sendiri secara tidak sadar. Contoh ini disebut efek bunglon dan dieksplorasi dalam beberapa penelitian. Jika seseorang berpikir kamu seperti mereka, mereka pasti ingin menjadi teman kamu. Seseorang bisa saja meniru kamu secara tidak sadar atau untuk mendapatkan kepercayaan kamu. Nomor 4. Menganggukkan kepalamu. Menurut sebuah studi tahun 1980 yang diterbitkan dalam Jurnal Psikologi Terapan, psikolog telah menemukan bahwa ketika orang lain mengangguk sambil mendengarkan seseorang, mereka cenderung setuju dengan mereka. Nah, jika teman baru kamu terus mengangguk pada cerita yang baru saja kamu ceritakan, itu mungkin membuat kamu secara tidak sadar ingin mengangguk sebagai tanggapan. Dan jika kamu mengangguk ketika mencoba membuat mereka menyetujui sesuatu, mereka mungkin hanya akan mengangguk setuju. Nomor 5. Meminta bantuan ketika mereka lelah. Menurut beberapa penelitian, orang lebih cenderung terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak ingin mereka lakukan saat lelah. Pikirkan tentang itu. Setelah seharian bekerja, kamu lelah secara mental dan fisik. Apakah kamu benar-benar ingin bangun di larut malam mendiskusikan sesuatu? Kamu akan melakukan apa saja untuk hanya mendapatkan sisanya, bahkan menyetujui bantuan yang akan kamu lakukan nanti, hanya agar kamu bisa tidur nyenyak untuk saat ini. Itulah sebabnya metode ini bekerja paling baik. Jadi, apakah kamu pikir seseorang pernah menggunakan trik ini pada kamu? Apakah kamu terpengaruh? Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.